Seperti apa gambaran Al-Quran terkait dengan pendidikan anak gadis? Dua kriteria kesolehahan anak gadis ada di dalam Al-Quran. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita punya anak gadis, maka seharusnya para orang tua punya rasa khawatir yang cukup tinggi terkait dengan pertumbuhan anak gadis kita. Anak gadis di dalam agama mendapatkan perhatian yang sangat-sangat luar biasa dibanding anak lelaki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha kana ma'i fi jannati kahatain." Barang siapa mendidik dua anak perempuan sampai dia menjadi dewasa, menjadi gadis dan menjadi anak yang solehah, maka kedua orang tuanya nanti seperti ini bersamaku di surga. Artinya anak gadis yang terdidik dengan baik oleh orang tuanya akan menjadikan syafaat bagi kedua orang tuanya di surga. Kenapa anak gadis menjadi perhatian yang luar biasa dalam agama kita? Karena anak gadis ini penentu masa depan sebuah bangsa. Keturunan di masa depan nanti sangat bergantung kepada kualitas seorang ibu. Dan kualitas seorang ibu di masa depan bergantung dengan bagaimana anak gadis saat ini tumbuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang anak gadis dan seperti apa kriteria kesolehahan anak gadis di dalam Al-Quran. Maka dari pembacaan saya terhadap Al-Quran, setidaknya ada dua hal gambaran di dalam Al-Quran yang menunjukkan ciri kesolehahan anak gadis. Tentu setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dua hal yang menonjol yang digambarkan oleh Al-Quran terkait dua kasus anak gadis di dalam Al-Quran. Kasus yang pertama adalah dikisahkan di negeri Mesir, dua orang anak gadis yang mengembala kambing dan ingin memberikan minum kambing-kambingnya tetapi terhalang oleh sekelompok lelaki yang juga memberikan minum. Lalu ditolong oleh seorang nabi yang masih pemuda dan masih lajang, namanya Nabi Musa alaihissalam. Lalu wanita anak gadis yang salehah ini tentu dia adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang taat juga kepada kedua orang tuanya, tetapi yang menarik adalah penyebutan Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan sifat anak gadis ini. Sifat-sifat seperti menyembah Allah, seperti berbakti kepada kedua orang tua itu tidak disebut, walaupun itu sudah pasti terjadi. Karena dia adalah anak seorang nabi, namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Tetapi yang menarik adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, tamshi ala istihya. Lalu datang salah seorang dari mereka menemui Nabi Musa alaihissalam. Tamshi ala istihya, lalu berjalan malu-malu. Jadi ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak gadis ini adalah sifat pemalunya. Sehingga kesimpulannya adalah ciri yang utama dari wanita solehah atau anak gadis yang solehah, dia punya sifat pemalu. Artinya tidak melanggar norma-norma agama di depan publik, tidak melanggar norma-norma sosial juga di depan publik, menghargai keumuman yang menjadi norma di mana dia berada. Karenanya di dalam agama kita al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari keimanan. Tentu malu di sini adalah malu yang sifatnya positif, bukan malu yang malu-maluin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita sejak kecil punya sifat pemalu. Yaitu dengan menjelaskan norma-norma yang berlaku dan aturan-aturan agama yang seharusnya dipegang oleh anak kecil dari sejak kecil. Misalnya menutup aurat, kemudian misalnya seorang perempuan berbicaranya pelan, tidak mendayu-dayu dan lain sebagainya.
Juga menjaga cara berbicara, menjaga perasaan orang lain. Juga misalnya menjaga norma-norma kesopanan yang berlaku di sebuah wilayah. Dan tentu bisa jadi per daerah bisa beda-beda. Selama itu tidak bertentangan dengan agama. Ini penting ditanamkan kepada anak gadis kita karena itu merupakan ciri yang pertama untuk menjaga kemurnian jiwa kewanitaan, jiwa keibuan dari seorang anak gadis. Yang pertama, tamshi ala istihya, ketika berjalan dia mempunyai sifat pemalu. Itu yang pertama. Lalu ciri yang kedua dikisahkan dengan seorang gadis yang betul-betul jauh dari pergaulan. Yang mana anak perempuan ini dinazarkan oleh ibunya untuk berkhidmah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah anak laki-laki yang nanti akan berkhidmah dan memperjuangkan agama Allah, tetapi ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Apa kata ibunya? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar terhadap anak yang ada di perutku ini agar merdeka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah nazarku ini. Lahirlah seorang gadis. Padahal harapannya adalah seorang anak laki-laki. Lalu gadis ini tumbuh menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya mendapatkan karomah-karomah dari Allah, di mana ketika dia berada di dalam mihrabnya, dia selalu mendapatkan makanan yang datang dari langit, yaitu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril berupa akan dikaruniai seorang anak, maka ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat Maryam yang paling utama di sini. Maka Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Dia berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya seorang anak wa lam yamsasni bashar, padahal aku tidak pernah bersentuhan dengan manusia atau lelaki. Artinya jauh dari pergaulan bebas anak gadis ini. Jadi dua anak gadis ini dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama punya sifat pemalu, yang kedua terjauh dari pergaulan bebas. Seakan-akan ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kisah ini agar kita sebagai orang tua, satu, mendidik anak kita mempunyai sifat pemalu dan senantiasa menjaga norma-norma agama dan juga norma sosial. Yang kedua, jauh dari pergaulan bebas dan tidak bermain pacaran, tidak keluar malam dan keluyuran dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dua sifat utama ini harus kita juga jaga di dalam rumah tangga kita kepada anak-anak gadis kita. Terima kasih, semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak gadis yang solehah, yang menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.